Musim MotoGP 2021 menjadi debut yang buruk bagi Pol Espargaro bersama Repsol Honda. Pol Espargaro direkrut Honda usai tampil mengagumkan selama 4 musim di tim KTM. Pembalap asal Spanyol itu pun diharapkan mampu mengimbangi performa rekan setimnya, yakni Marc Marquez. Namun, pria berusia 30 tahun justru tampil melempem dan kewalahan menjinakkan motor RC213V milik Honda di MotoGP 2021. Ia hanya mampu mencetak 1 podium dan menghuni peringkat 10 di klasemen akhir. Pol Espargaro pun sadar diri bahwa debutnya bersama Honda tak berjalan sesuai rencana. Itu debut bersama Repsol Honda di MotoGP 2021 tidak berjalan seperti yang saya inginkan, kata Pol Espargaro dilansir dari Tuttomotoriweb. Namun, saya tidak memiliki ekspektasi khusus sebelum datang ke Repsol Honda. Karena motornya bukan yang terbaik seperti pembalap lain yang pernah mencobanya sebelum saya, tutur Pol. Meski menjalani debut yang buruk, Pol Espargaro menegaskan bahwa penampilannya jauh lebih jago ketimbang debut Jorge Lorenzo saat bersama Repsol Honda. Bukan cuma Lorenzo, ia juga mengaku lebih baik daripada Dani Pedrosa maupun Alex Marquez saat pertama kali di pabrikan Honda. Jorge Lorenzo adalah pembalap yang hebat dan Dani Pedrosa adalah pembalap yang hebat juga, ujar pembalap berusia 30 tahun itu. Saya menghormati mereka, seperti untuk Alex Marquez, yang pernah di sini dan berjuang. Dengan segala hormat yang saya miliki untuk para pembalap yang telah berada di sini dan belum menyelesaikan musim yang hebat di Honda, saya merasa memiliki kemampuan untuk melakukan yang jauh lebih baik, lanjut Pol Espargaro. Di sisi lain, adik dari Alex Espargaro itu jauh lebih siap untuk menyambut MotoGP 2022 bersama Repsol Honda. Pol bahkan memasang target yang jauh lebih sangar yakni menjadi juara dunia pada MotoGP 2022 mendatang. Saya harus berkembang, saya belum berada di level Marc Marquez di banyak akhir pekan. Saya akan bekerja keras untuk menjadi versi terbaik saya di tahun 2022, jelas Pol Espargaro. Inilah tujuan saya gelar juara dunia MotoGP 2022. Anda tidak bisa membalap untuk Honda tanpa memiliki tujuan itu. Banyak hal mungkin bisa terjadi, tetapi Anda harus membidiknya. Saya juga harus bekerja keras untuk naik ke podium, dan ketika saatnya tiba saya ingin menikmatinya sepenuhnya, pungkas Pol. Yamaha boleh jadi berbahagia sukses merebut gelar dunia MotoGP 2021 bersama Fabio Quartararo. Namun, Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, belum bisa menghapus rasa kecewa atas perpisahan pahit dengan Maverick Vinales pada pertengahan musim ini. Hal ini ia sampaikan lewat Paddock GP. Keretakan hubungan Vinales Yamaha dimulai dari Top Gun yang finish terbuncit di Sachsenring. Sepekan setelahnya, di Assen, kedua pihak pun memutuskan berpisah pada 2022 meski Vinales meraih pole dan finish kedua. Ketegangan pun terjadi di Styria, ketika Vinales kedapatan melakukan aksi tak wajar yang berpotensi merusak mesin YCRM1. Vinales kemudian diskors Yamaha dari seri Austria, dan kedua pihak mengakhiri kerjasama pada tanggal 20 Agustus. Vinales akhirnya membela Aprilia Racing pada sisa musim, sementara tempatnya di Monster Energy Yamaha diambil alih Franco Morbidelli. Jarvis pun mengaku seharusnya Vinales bisa jadi rider utama mereka andai tak bertingkah. Saat Maverick memperbarui kontrak 2 tahun dengan kami dan Valentino Rossi hengkang, saya bisa katakan kami punya tim terkuat di trek awal musim ini. Maverick menjalani tahun kelimanya bersama kami, dan sudah sewajarnya berprogres menjadi pemimpin tim, karena sebelumnya selalu ada Valentino, ungkap Jarvis. Jarvis senang ketika Vinales memenangi MotoGP Qatar, hingga membuatnya yakin rider Spanyol itu memang bisa diandalkan. Namun, setelah itu, performa Vinales justru naik turun. Jarvis pun tak habis pikir Vinales punya performa yang sangat jeblok di Sachsenring namun sepekan setelahnya berebut kemenangan di Assen. Maverick mengawali musim dengan sangat baik, saat di Qatar, saya bakal bilang saya yakin kami ambil keputusan tepat, begitu juga dia. Namun, tak seorang pun membayangkan kami memenangi balapan pertama dan justru krisis pada balapan ke-9 dengan rider yang ingin pergi, kisah Jarvis. Pada saat yang sama, kami malah finish 1-2 di Assen. Jadi, Anda tak bisa paham betul apakah motor atau tim kami yang tak bekerja dengan baik.
Tapi pada akhirnya, kami malah merebut gelar dunia, lanjut pria asal Inggris ini. Jarvis sendiri sudah memimpin operasional Yamaha di MotoGP sejak 1999, dan bekerja dengan begitu banyak pembalap. Ia pun mengaku kasus Vinales ini sangat aneh, dan sulit baginya untuk diatasi. Namun, ia merasa lega, karena setelah Vinales hengkang, situasi pabrikan Garputala justru menjadi kembali tenang. Saya merasa keputusan kami memperbarui kontrak Maverick adalah keputusan tepat. Namun, memang sulit menerka apa yang akan terjadi. Jika kita ambil keputusan berdasarkan masa depan penuh jaminan, kita semua pasti sudah kaya raya dan mungkin takkan ada di sini. Jadi, beberapa hal memang mengejutkan, tuturnya. Tapi memang sulit mengatasinya, karena ini kasus baru, saya tak pernah mengalaminya, apalagi di tengah musim seperti itu. Namun, saya rasa kami pada akhirnya mampu menangani masalah ini dengan cara terbaik, dan kami pun cukup nyaman dengan kelompok yang sudah kami bentuk, pungkas Jarvis. Pembalap Witu Yamaha RNF MotoGP Team, Andrea Dovizioso, mengaku angkat topi kepada Ducati dan juga Francisco Bagnaia, yang sukses menyajikan performa menakjubkan sepanjang MotoGP 2021 meski gagal merebut gelar dunia. Hal ini ia sampaikan kepada Corse di Moto. Seperti yang diketahui, Dovizioso membela Ducati selama 8 musim, yakni pada tahun 2013 sampai tahun 2020. Kedua belah pihak berpisah dengan cara tak baik-baik, usai diwarnai cekcok antara Dovizioso dan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicna, sejak pertengahan 2019 akibat beda pendapat soal pengembangan motor. Dovizioso, yang mengakui besarnya tenaga mesin Desmosedici, sejak lama menuntut motor itu diperlincah di tikungan. Namun, Dalicna menolak, dan pertikaian pun terjadi. Posisi Dovizioso diambil alih Pecco tahun ini, dan rider 24 tahun yang dikenal dengan corner speed tingginya itu justru berhasil bikin Desmosedici mulus di tikungan. Bagnaia pun mengakhiri musim 2021 sebagai runner-up, seperti halnya Dovizioso pada 2017, 2018 dan 2019. Bagnaia juga digadang-gadang jadi ancaman terbesar dalam perebutan gelar dunia 2022. Alhasil, Dovizioso pun salut. Pecco bekerja dengan sangat baik di Ducati. Usai beberapa balapan saja, ia mampu menyajikan performa yang sangat konsisten. Dalam kualifikasi, ia selalu berada di depan, begitu juga saat balapan. Saya hanya bisa mengucapkan selamat untuknya, ungkap rider berusia 35 tahun ini. Uniknya, Dovizioso juga mengaku kagum pada kinerja Ducati dan Dalicna musim ini. Pasalnya, 6 rider Ducati pada 2021 tampil kompetitif, 5 diantaranya sukses naik podium, dan 3 lainnya meraih kemenangan. Musim depan, mereka bahkan punya 8 rider. Dovi yakin level performa yang setara di antara rider Ducati membuktikan ada kemajuan besar pada Desmosedici. Jika Anda selalu melihat begitu banyak rider Ducati di depan, maka ini membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi. Dulu, situasinya tak begini. Jadi, saya rasa mereka melakukan pekerjaan dengan baik, ujarnya. Namun, para pembalap Ducati juga sangat vokal berpendapat bahwa keberhasilan mereka tampil apik sepanjang 2021 tak bisa lepas dari jasa Dovizioso, yang sangat sabar dan telaten mengembangkan motor sejak 2013 sampai 2020. Namun, Dovizioso justru merendah dan yakin ini juga berkat kerja keras para insinyur. Di MotoGP, sebuah motor tidak berkembang hanya dalam satu balapan. Saya tahu betapa sulitnya mengembangkan motor dan betapa banyaknya tugas yang harus Anda kerjakan dengan para insinyur. Anda harus mempedulikan setiap area motor. Saya pun merasa semua orang di Ducati tahu soal ini, tutup Dovizioso.